Halo, perkenalkan, saya Lail, dosen program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Spesialisasi saya mengajar mata kuliah ekonomi, zakat, dan wakaf. Di video kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan dalam salah satu mata kuliah saya, yaitu topik khusus lembaga Ziswaf. Metode yang saya gunakan disebut dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini pada dasarnya mengimplementasikan dua teori, yaitu teori ekonomi Ziswaf dan juga teori metodologi penelitian yang telah ditempuh oleh mahasiswa sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul dari dampak aktivitas siswa terhadap pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan umat yang didasarkan pada metode serta data-data empirik. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memenuhi beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama, yakni mampu memahami isu-isu pada lembaga Ziswap. Yang kedua, mampu memahami dinamika perkembangan kebijakan lembaga Ziswap. Yang ketiga, mampu memberikan alternatif kebijakan dengan menggunakan dan memanfaatkan metode serta alat analisis yang relevan. Dan yang terakhir, mampu mereview artikel-artikel penelitian serta membuat artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik-topik ekonomi Ziswap. Untuk memenuhi tiga capaian tadi, mahasiswa diberikan beberapa bahan kajian yang ditempuh selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan Zoom dan Google Classroom. Adapun bahan kajian ialah yang pertama, legal foundation of zakat and wakaf. Yang kedua, the correlation between ZISWAF and economic development. Yang ketiga, zakat and wakaf supervision. Yang keempat, good amil and good nazir governance. Yang kelima, risk management of zakat and wakaf institution. Yang keenam, the implementation of syariah governance in zakat and wakaf institution. Dan yang terakhir adalah how to write a publishable ZISWAF article. Itu tadi penjelasan deskripsi singkat dari mata kuliah topik khusus lembaga ZISWAF. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan 3 metode perkuliahan saya. Yang pertama ialah delivery. Delivery sendiri berarti bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada 2 strategi yang saya gunakan. Yang pertama berdasarkan pada textbook. Textbook di sini ada 4 macam yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah Hukum Zakat karangan Yusuf Kordowi. Yang kedua adalah Wakaf dan Pemberdayaan Umat karangan Suhwardi Lubis. Yang ketiga, Zakat Core Principle terbitan dari Basnas yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir adalah Wakaf Core Principle yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan. Adapun strategi yang kedua yaitu pembahasan case study. Pembahasan di sini didasarkan pada artikel ilmiah yang dicari mahasiswa dalam database Universitas Brawijaya. Database tersebut mencakup ProQuest, Emerald, Springer, Science Direct, dan juga GSTOR. Review ini dilakukan secara mingguan, disesuaikan dengan topik bahan kajian, dan juga ditekankan pada 5 poin review artikel. Yang pertama ialah perumusan masalah, yang kedua hipotesis penelitian, yang ketiga adalah metode yang digunakan, yang keempat bagaimana harmonisasi dan koherensi dari pembahasan yang dilakukan, serta yang terakhir kualitas daftar pustaka yang digunakan dari artikel tersebut. Metode yang kedua yaitu interaction. Interaction sendiri berarti bahwa saya aktif untuk menghimbau mahasiswa agar dapat menyampaikan gagasan mereka atas topik-topik yang dibahas di kelas. Hal ini digunakan untuk membangun komunikasi 2 arah antara saya dan juga mahasiswa sehingga materi yang saya sampaikan dapat terdelivery dengan baik dan maksimal.
Setidaknya ada dua jenis sesi interaction yang saya lakukan dengan mahasiswa. Yang pertama, pada saat penyampaian materi bahan kajian, sekaligus pembahasan case study. Yang kedua, pada saat penyusunan artikel ilmiah oleh mahasiswa sebagai output akhir perkuliahan topik khusus lembaga Ziswap. Pada metode ketiga, yaitu assessment, menggambarkan bagaimana proses penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. Pada setiap pertemuan pertama, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang berisi rencana pembelajaran semester dan juga standar penilaian yang akan saya berikan. Mengingat mata kuliah topik khusus lembaga Ziswaf merupakan kuliah dengan sistem project based learning, maka output akhir yang disusun dalam penugasan UTS dan UAS memiliki komposisi terbesar dalam standar penilaian, yakni UAS sebesar 30%, UTS 20%, penugasan 20%, kuis 15%, dan yang terakhir 15% pada soft skill yang berupa kehadiran, kedisiplinan, serta keaktifan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan bagaimana saya menerapkan metode DIA dalam perkuliahan saya yang dilakukan secara online dengan menggunakan Zoom dan juga Google Classroom. Baik, seperti yang saya bahas di awal, kita kan nanti output dari kuliah di topik khusus ini kan karya ilmiah ya. Jadi harus ada publikasi lah. At least untuk menuju publikasi itu kita punya bukti submit di tempat di mana kita mau publikasi. Nah, jadi hari ini nih tolong diperhatikan benar-benar apa yang mau saya sampaikan karena ntar kaitannya dengan pengerjaan tugas UTS dan juga UASnya adik-adik ya. Nah, terus ini yang mau saya kasih info ke adik-adik terkait dengan tema-tema unggulan. Nanti adik-adik bisa tulis, kan kemarin kita kan udah kelompokan tuh. Udah kelompokan, terus mau nulis artikelnya, saya kasih tema-tema unggulan. Boleh diikutin, boleh nggak diikutin. Kan, saya dapetin tema-tema unggulannya dari mana? Jadi beberapa conference dalam setahun terakhir dan juga untuk tahun depan, itu conference yang prestigious ya adik-adik, yang besar, yang gratis, dia mengambil beberapa tema di sini. Nah, artinya nanti kalau sudah kita kerjakan artikelnya, nanti saya lihat, saya evaluate gitu ya artikelnya adik-adik. Kalau emang nanti dia cocok untuk dimasukin ke conference, international conference, nanti kita masukin ke sana. Tapi yang mungkin belum sebagus setingkat kualitas internasional, mungkin kita alihkan ya, nggak di conference internasional, tapi kita ke jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi. Kayak kemarin yang ada macam-macam sintanya itu ya. Nah, tapi sementara ini dulu nih. Jadi yang pertama ya Islamic Social Finance and Innovation for Productive Economy. Yang kedua the role of Islamic Social Finance ya ZISWAF itu ya in poverty alleviation ya, how Islamic social finance boosting halal industry development. Yang keempat, digital transformation in zakat and wakaf collection and distribution. In zakat and wakaf management. Yang terakhir ada public policy and institutional development in Islamic economy. Jadi kenapa nih? Coba kalau kita lihat ya, kita lihat dari tema yang unggulan yang saya kasih ini, yang saya dapatkan bersumber dari berbagai macam conference ke depan, dia masih fokus terhadap recovery ya, adik-adik. Recovery ekonomi akibat COVID. Ya kan? Makanya di sini gimana sih untuk ekonomi yang lebih produktif, gimana untuk ngurangin poverty alleviation dan juga perkembangan industri halal. Terus karena kita kena COVID tuh udah hampir 3 tahun ya. Nah, maka banyak sekali disrupsi selain disrupsi konsumsi kita, disrupsi perekonomian, disrupsi di bidang zakat dan wakaf itu juga banyak. Contoh disrupsinya apa? Adanya digitalisasi. Kan makin banyak ya digitalisasi ya. Mungkin dulu bayarnya datang, terus sekarang tiba-tiba langsung bisa transfer aja misal. Nah, itu juga part of impact dari COVID itu tadi. Nah, makanya nanti ini masih berfokus ke sana.
Tapi apakah harus kayak gini sih Bu Lail, harus ini kah temanya yang kita kerjakan? Enggak juga. Kalau kalian punya yang lain juga nggak apa-apa. Ditulis aja mana yang ada di passionnya ya. Sementara ini yang saya kasih secara unggulannya. Nah terus, nah ini nanti gini nih. Ini tugas UTS-nya adik-adik ya. Jadi ntar kalian saya kasih kertas kerja. Di kertas kerjanya itu ada isinya highlight-nya terkait dengan 4 hal ini. Kemarin kan udah saya infoin ya, waktu kita review jurnal, mungkin di kelas sebelah ya kita review ya. Tapi di kelas ini kan kita analisis jurnal toh. Nah, waktu kita analisis jurnal kan adik-adik saya minta cari berbagai macam reference kan. Jadi nanti yang pertama kita lakuin tabulasi penelitian tuh. Nah, tabulasi penelitian berisikan setidaknya ada 5 jurnal ya. Jadi 5 jurnal yang dijadikan bahan rujukan utama. Jadi rujukan utamanya bukan total dari reference atau daftar pustaka yang adik-adik tulis, bukan, tapi hanya rujukan utamanya aja. Kalau di skripsi itu kayak penelitian terdahulu itu loh, Rek ya. Nah, ini nanti ditabulasi, di dalamnya nanti di tabelnya itu ada mulai dari judul, terus nanti tahun berapa terbit, di indeks di mana, variabelnya apa, alasan kenapa kok penelitian itu dilakukan, sampai pada hasil penelitian. Nanti adik-adik tabulasi. Nah, kalau kita sudah tabulasi tuh, kan udah ada nih penelitian terdahulu. Terus kita kasih kenapa adik-adik ambil tema tersebut atau judul yang mau akan ditulis. Nah, maka nanti dimunculkan dalam identifikasi masalah. Gimana sih identifikasi masalah itu? Dia biasanya berupa elaborasi fenomena ya yang akan kita jadikan sebagai baseline perumusan masalah yang mau kita selesaikan. Nah, jadi masalah itu apa sih, Rek? Tahu masalah ya? Dalam penelitian tuh masalah itu apaan? Ada yang tahu? Boleh on mic kalau tahu. Inti dari pembahasan ya, Bu. Gimana tadi? Inti dari pembahasan apa yang mau kita bawa di jurnal itu ya, Bu. Oke, apa yang mau kita bawa? Jadi kayak kuncinya gitu ya, maksudnya tarik ya. Oke, Iya, jadi Bu. gitu. Cara nemuin masalah kayak apa? Ada yang tahu nggak? Boleh on mic. Ada yang tahu cara nemuin masalah? Gimana? Ada? Diem semua ini kayak apa ini? Bermasalah ini soalnya ya. Kok diem semua ini? Gimana? Cara nemuin masalah itu ya apa, Rek? Nggak tahu. Itu Nggak kali tahu. Bu apa oh ya Habib duluan deh. Gimana, Bib? Gimana, Bib? Ya, Bu, mungkin kayak sering-sering baca berita gitu, ngelihat-ngelihat kasus-kasus yang ada pada saat ini gitu. Mungkin itu. Sip. Tarik mau nambahkan? Mungkin yang lagi tren atau yang lagi hangat-hangatnya gitu, Bu, yang lagi dibahas sekarang gitu. Oke, baik. Jadi itu salah satu cara kita cari fenomena ya dari berita-berita yang lagi happening ya, yang lagi up to date. Tapi ketika kita nyampaikan di dalam latar belakang kita nanti, ketika saya tanya identifikasi masalah kita nanti, itu adik-adik harus munculkan kesenjangan antara yang seharusnya ya, sekali lagi yang seharusnya normatif berdasarkan pada teori-teori kita yang kita ketahuin ya, dengan fenomena yang sedang terjadi. Nah, contoh aja nih, contoh. Kita tahu bahwa finansial inclusion finansial ya, jadi finansial keuangan, maksud saya inklusi keuangan ya, kemudian adanya perkembangan perbankan, juga perkembangan fintech. Nah, itu memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, ya kan? Jadi keuangan, perbankan itu punya pengaruh positif, ada teorinya. Levin ya, penelitiannya Levin, dia sering tulis artikel terkait hal itu. Ternyata kalau misalkan adik-adik fenomena di lapangan dalam misal adik-adik nemuin di tahun 2022 ya, terus atau di 2021 lah yang masih lagi happening lah, masih terjadinya current gitu ya. Dan harus ada sumbernya yang mengatakan misal, oh ternyata sekarang
banyaknya pinjol misal, pinjaman online, nggak malah bikin pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Jatuhnya malah bikin orang-orang itu banyak rugi, nggak bisa malah mulai usahanya misal. Nah, kalau misalkan orang itu nggak bisa ngelanjutin usahanya, otomatis kan pendapatannya berkurang, ya kan? Nah, kalau pendapatannya berkurang, pertumbuhan ekonomi juga nggak akan bisa ke booster gitu. Maka ini adalah suatu masalah yang berkebalikan. Padahal ketika banyak kemudahan finansial di masyarakat, harusnya pertumbuhan ekonomi juga ke booster. Ternyata kok enggak. Nah, ini masalah nih. Maka ini yang perlu mau kita selesaikan. Sama kayak misal kata nih, kaitannya dengan zakat gitu ya. Dengan zakat kita bilang, loh padahal nilai kita mau bilang nih, potensi zakat yang kemarin udah kita bahas kan banyak tuh. Sampai 238 triliun kan potensinya. Nah, dengan potensi zakat yang 238 triliun, terus yang terkumpul itu masih berapa miliar? 50 miliar misal, atau 90 miliar, 100 miliar. Maka kan cuma berapa persennya kan dari 230 triliun itu? Paling masih dalam kisaran 5-10%-nya. Nah, ini adalah sebuah masalah yang seharusnya masyarakat muslim di Indonesia itu 80% populasi penduduknya. Harusnya zakatnya itu kan bisa terkumpul banyak. Tapi kok dari 80% populasi dengan potensi 238 triliun itu yang terkumpul masih 100 miliar. Nah, ini kan masalah nih, mau kita selesaikan kan jadinya. Jadi masalah utamanya adalah realisasi zakat yang tidak sesuai dengan potensi. Sementara jumlah masyarakat muslim di Indonesia udah mencapai 80% lebih. Nah, ini yang mau kita selesaikan. Entah kalian pakai pendekatannya dari gimana digitalisasinya atau gimana. Nah, ini bisa nih diambil, diangkat. Itu sebagai contoh masalah. Jadi nanti saya minta kalian mengidentifikasi masalahnya. Nah, ini penting banget soalnya adik-adik. Terus yang ketiga ada variabel sama metode. Nah, kalian nanti di sini kasih tahu apa yang mau kalian teliti. Pakai metode apa? Mau kuanti atau kuali? Misal, kalau kuantitatif, misal kuantitatifnya dengan pendekatan apa? Mau pakai OLS bisa, mau pakai deskriptif kuantitatif bisa ya, atau mau pakai analisis data panel, analisis data time series dan sebagainya. Itu bisa kalian lakukan ya. Nanti disebutkan apa metode yang paling tepat untuk jawab masalah yang akan kita pecahkan. Baru nanti yang keempat, yang terakhir saya minta adik-adik cari jurnal tujuan. Nah, sementara semua cari jurnal dulu. Kemarin kan sudah saya ajarin belum cara cari jurnalnya di mana? Sudah belum? Sudah. Habib belum ya, Bib? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Oke. Di mana kemarin kita cari jurnalnya? Emerald Science Direct. Emerald Science Direct itu cari artikelnya. Kalau ini saya bilangnya jurnal tujuan. Kalian mau publikasi di mana? Nah, itu sudah saya kasih tahu belum? Oh, belum. Tapi sudah, Bu. Sudah, Bu, tapi agak lupa, Bu. Sudah, ternyata kata Habib sudah, Bu, sudah lupa katanya si Habib. Saya kira udah dikasih tahu, Bu, ternyata ada lanjutannya udah lupa ternyata. Oke, baik. Ntar saya refresh deh lagi deh. Habis itu kita refresh bareng-bareng ya. Jadi ini bukan mencari jurnal tujuan di sini, bukan mencari artikel adik-adik, tapi kalian mau publikasi di mana? Saya mau tahu, kalian nanti kasih nama ya. Misal Bu, saya mau publikasinya di jurnal, katakanlah ada Syirka, ada Al-Tijari, ada jurnal, banyak ya jurnalnya. Nanti saya kasih tahu habis ini. Nah, terus untuk ininya adik-adik, untuk cari jurnalnya di sini. Nah, contohnya kita mau buka Sinta ya. Jadi Sinta ini kok langsung di jurnal. Jadi adik-adik itu sinta.kemdikbud.com ini. Nah, waktu Sinta ini kita ke source ya. Sourcesnya yang jurnal, dipilih jurnal. Ntar kalau sudah jurnal, adik-adik pakai advance aja. Terus bisa cari yang ekonomi, bisa cari sosial, disesuaikan aja. Cuman ini saya cari ekonomi aja lah. Nah, ini kan muncul nih ekonomi di sini. Saya nggak mewajibkan adik-adik buat terbit di Sinta 1 dan 2. Tidak ya, nggak wajib hukumnya.
saya menyarankan adik-adik bisa terbit di Sinta 3, 4, atau 5 lah ya. Jangan juga Sinta 6. Sinta 6 ini nggak bagus ya, terlalu apa ya, untuk secara peringkat dia terlalu di bawah lah. Saya yakin kalian nggak apa ya, kualitas pengerjaan kalian itu nggak di Sinta 6, tapi di atasnya. Maka nanti saya saranin kalian bisa terbit di Sinta 3, 4, atau 5. Tapi Bu Lail, saya pengennya tuh di Sinta 1 sama 2. Nggak apa-apa kalau memang sanggup. Kalau memang sanggup nggak apa-apa, berarti kita ambil Sinta 1 dan 2. Tapi diingat, Sinta 1 dan 2 itu ngerjainnya nggak, revisiannya tuh nggak bisa dalam 6 bulan selesai, itu nggak bisa. Minimal 6 bulan selesai publikasi itu minimal. Kalau kemarin saya habis publikasi ya di Sinta 2 itu saya sekitar hampir 1 tahun adik-adik proses revisinya sampai dipublikasiin. Nah saya kan pengennya kalian nggak shock dulu ya. Ntar Bu saya baru pertama nih submit di jurnal ternyata banyak banget revisinya, lama banget, kok gini amat sih mau publikasi, takutnya kalian nanti malah sedih gitu ya kalau ditolak. Makanya saya nyaranin Sinta 3 aja, coba Sinta 3 atau Sinta 4. Tapi kalau memang mampu, sanggup, boleh mau coba Sinta 1 atau Sinta 2. Sekarang saya coba pilih salah satu jurnal ya. Jurnal apa ya? Etis yang ada, mungkin ini ya. Coba saya buka dulu. Ini gimana? Oh ini Sinta 2 adik-adik. Nggak apa-apa, kita coba aja Sinta 2 ya. Nah kalau sudah kayak gini saya mau di sini Bu, di Equilibrium, diklik aja nih websitenya, semoga nggak gangguan ya. Nah ini muncul kan. Nah ini muncul nih, oke Equilibrium. Misal ada yang mau publikasi di sini ya. Maka yang pertama kali adik-adik harus lihat adalah di focus and scope-nya jurnal. Di mana tuh di about jurnal, cari focus and scope. Cari fokus and scope. Kalau di sini ada kata-kata ini kan zakat wakaf, atau pakai kata-kata Islamic Social Finance, adik-adik masukin situ. Nggak ada masalah. Misalkan adik-adik mau, tadi kan udah saya kasih tema unggulan halal industri juga ya. Kalau misalkan di dalam fokus and scope-nya nggak ada Islamic zakat wakaf, tapi kalian tentang halal industri dan dia ada halal industri, dia ada Islamic economic, nggak apa-apa masukin aja. Gitu. Yang jelas dilihat fokus and scope-nya. Kalau nggak nyambung ya ojo dilebokno rek. Belum ditolak ntar. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu adik-adik pertimbangkan ini. Di kanan nih. Publication fee. Nah, ini diklik. Berapa sih fee-nya? Nah, ketika dia sebut nih Equilibrium Journal does not charge APC ya. APC ini processing charge lah. Submission charge or another fee. All process of article publication are free of charge. Berarti kalian nggak perlu bayar. Kalau mensubmit di sini, kalau diterima, kalau dipublikasikan, nggak perlu bayar. Nah, jadi nanti kalian harus cari semua info. Biasanya infonya tuh kalau nggak pakai istilah fee, pakainya tuh istilah charge gitu. Publication charge. Nanti dicari ya. Kalian perlu download ini. Jurnal template. Ini diklik ya, nanti diklik jurnal template-nya, diklik, terus kalian ikutin nih. Harus persis seperti ini. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Ayo, semangat. Mau buka habis ini. Ayo, ada yang mau tanyain nggak? Saya, Bu. Ya, silakan, Cak. Nanti tuh berarti kita nyusun dari awal dulu, berarti kita nyusun abstrak, label, sampai hasil pembahasannya, baru nanti diserahkan ke Bu Lail, lalu dicekkan ke jurnal yang akan kita tuju, atau bagaimana ya Bu? Kalau gitu kan nanti misalnya kita nujunya ke JESTT gitu ya Bu. Terus ternyata template-nya nggak mengharuskan kita ada tinjauan pustaka. Nah, apakah kalau gitu kita harus ngerombak tulisan kita yang tadi gitu ya Bu? Nah, makanya tadi kan tugas UTS-nya adik-adik, langsung saya minta jurnal tujuannya toh? Iya toh? Nah, makanya karena saya minta jurnal tujuannya,
maka kalian udah bisa langsung menyesuaikan template yang kalian gunakan. Tips and trick dari saya, adik-adik, jangan cari jurnal yang kutipannya itu pakai footnote. Tahu footnote ya? Yang di bawah itu loh. Jangan. Kalau bisa kalian cari yang e-note, yang pakai nama-nama belakang aja. Kenapa? Karena kalau footnote itu akan memperbesar tingkat plagiarismenya adik-adik. Nah, kalau plagiarismenya tinggi, susah untuk dipublikasikan. Karena nanti saya pun mensyaratkan kalian plagiasinya nggak boleh lebih dari, harus di bawah 20%. Hasil dari pemikirannya adik-adik itu harus di bawah 20%, nggak boleh lebih. Karena nggak diterima sama jurnal nasional aja kalau nerima itu yang Sinta 2 ya, mereka settingnya itu 15%, harus di bawahnya. Kalau Sinta 3, 4, 5, masih lah 20% standarnya yang dipakai. Jadi kalian saya standarkan 4. Gitu ya, Cak ya? Baik, Bu. Jadi nanti Bu Lail itu mengidentifikasinya kita bisa masuk ke jurnal yang kita pilih itu dari judulnya kita ya, Bu, sama gap penelitian kita sama 5 referensi yang kita tulis. Benar. Nanti saya lihat dari judul, adik-adik mau fokus ya ketika kalian ceritakan ke saya itu besok ya, minggu depan mau ngapain, nanti saya cek jurnalnya. Cocok nggak? Ini fokus and scope di jurnal itu dengan yang adik-adik tulis nantinya. Kan kerangka besok itu gambaran penelitian adik-adik ke depan toh, waktu mau dikumpulin toh. Nah, jadi gitu, Cak. Ntar saya cek. Untuk sementara amannya kerjakan aja dulu seperti standar yang ada. Nah, standar yang ada itu kan berarti pendahuluan, kajian pustaka, dan sebagainya. Nanti perkara kajian pustakanya nggak ada, ya tinggal dimasukin aja, ntar diselipin di dalam pendahuluan. Disesuaikan. Daripada kita mengerjakan nanti pendahuluan tanpa kajian pustaka, ternyata ada kajian pustakanya kan malah malah nambahinnya banyak toh, enak ngurangin toh. Ngurangin lebih enak. Diperhatikan juga ya requirement ini, kata berapa banyak tuh kata-kata yang diminta. Biasanya ada jurnal yang artikel yang diterbitkan itu harus terdiri dari 3.000 sampai 6.000 kata. Nah, itu diperhatikan juga ntar. Ada, semuanya ada di author guideline. Kalian nanti tinggal baca ya. Gitu ya, Cak ya? Baik, Bu Lail, paham. Siap, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang lain? Boleh, silahkan tanya kalau mau nanya. Ada? Atau udah cukup? Udah dipahamin? Sudah ya? Oh ya. Jawab ngono lho rek, aja koyo wong luwe ngene ta. Dijawab dong. Saya dikasih senyum aja udah seneng loh saya loh. Tuh, si Rizky sama Habib ya, sama Rizky banyak banget sih nama Rizky. Oke, kalau gitu bisa saya cukupkan ya buat hari ini ya. Nanti kita ketemu di minggu depan ngebahas hasil UTS-nya adik-adik ya, sama nanti dipresentasikan, baru nanti kita mulai ngerjakan artikelnya ya. Nanti dikerjakan dengan sepenuh hati. Saya tahu kok pasti berat, tapi ini diniatin belajar. Nanti kalian pas skripsi, saya yakin nggak bakal susah untuk ngerjain skripsinya karena udah tahu celah-celahnya, cara-caranya, jalan pintasnya untuk bikin penelitian itu kayak gimana. Gitu ya. Nah, itu tadi cuplikan cara saya mengajar dengan menggunakan metode DIA. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.